Apa? Izin Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Muhaimin Iskandar. Yang kami banggakan, kami hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Seluruh pengurus DPP dari Partai Gerindra, Partai PKB, PAN, dan DPP Partai Golkar yang hadir, beserta seluruh masyarakat Indonesia, teman media cetak maupun media elektronik. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita berkumpul di tempat ini, tempat yang bersejarah, tempat naskah proklamasi disusun. Dan oleh karena itu ini menjadi inspirasi bagaimana Partai Golkar memberikan dukungannya kepada Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kenapa Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo Subianto? Tidak lain tidak bukan karena Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karena itu, beliau selalu mengikuti berbagai kegiatan di Partai Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter, searah, sejalan, dan setujuan dengan Partai Golkar, Pak Prabowo. Oleh karena itu, sekarang kita menghadapi tantangan berikutnya. Republik Indonesia 3 kali di persimpangan jalan. Pertama di tahun 65 kita berbicara mengenai komunisme dan Indonesia lolos dari crossroad tersebut. Kemudian di 98 crossroad antara otoriter dan demokrasi. Nah, Indonesia juga memilih reformasi dan sampai sekarang kita masuk dalam persimpangan ketiga. Apakah negara ini menjadi negara maju atau negara yang berpendapatan menengah? Di Asia tidak banyak negara yang lolos. Oleh karena itu, kepemimpinan 10 tahun ke depan sangat penting. Dan Partai Golkar melihat kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sangat tepat untuk membawa Indonesia lolos dari middle income trap. Indonesia sekarang sudah berada dalam track yang benar, yaitu pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan, di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo, Ma'ruf Amin, ditargetkan 5.500. Dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000. Dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat. Karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi. Di Asia hanya Jepang, Korea, Singapura yang lolos. Dan saat sekarang tentu kesempatan 13 tahun bonus demografi menjadi sangat penting. Dan Indonesia sudah juga dipercaya oleh OECD, negara-negara maju, menjadi satu negara Asia Tenggara satu-satunya yang akan diundang masuk di dalam OECD.
Dan ini proses memakan waktu 3 sampai 4 tahun ke depan. Tanpa leadership yang kuat, bisa saja seperti Chili, baru diterima setelah 8 tahun. Nah, saya berharap kemarin Bapak Presiden Joko Widodo di Istana mengatakan Indonesia prosesnya harus lebih cepat dari Chili, yaitu 3 sampai 4 tahun. Artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan, dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju. Oleh karena itu, saya merasa bangga bahwa 4 partai bersatu, dan dalam sikap kami bahwa kita para ketua umum 4 partai ini mudah berkomunikasi dan juga mempunyai visi dan misi yang sama. Oleh karena itu sekali lagi tentu perjalanan ke depan masih ada dan banyak hal yang perlu kita bicarakan, tetapi di hari Minggu ini merupakan momen bersejarah karena 4 partai akan mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024-2029. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dan memudahkan jalan kita bersama. Salam hormat Pak Prabowo Subianto. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus pemanjaan dukungan dan juga penyerahan dari Partai Golkar. Pernyataan dukungan dan penyerahan surat dukungannya. Oke. Untuk itu dipersilakan kepada Bapak Erlangga Hartarto untuk kembali ke tempat.